Ujar Nabi Daud, wahai Tuhanku, di manakah aku mendapati Engkau? Di manakah aku mendapati Engkau? Maksudnya di manakah aku mendapati keridhaan Engkau? Di manakah aku mendapati rahmat Engkau? Di manakah aku mendapati penerimaan Engkau? Faqala lahu, ujar Tuhan menjawab, utruk nafsak, tinggalkan nafsu engkau. Tinggalkan nafsu. Begitu kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan karena nafsu, di situ kita akan dapat rahmatnya, akan dapat keridhaannya, akan dapat penerimaannya. Tapi kalau ibadah kita ini bercampur dengan nafsu, bukan karena Allah semata, kita kadang akan mendapati Allah, kadang akan mendapati rahmat Allah, kadang akan mendapati ridhanya Allah, kadang akan mendapati kabulnya, diterima oleh Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Qala Ibrahim al-Khawwas, inna Allah la yaqbalu min amilin amala illa bisidqi wa isabatil haqq. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan orang yang beramal kecuali dengan kejujurannya dan mengenai yang benar. Jadi Allah itu menerima ibadah kita yang jujur dan benar. Nah, kalau kita suka yang sunat tapi berat yang wajib, ini sudah kada benar. Artinya apa? Allah kada menerima. Orang ini banyak bisi qadaan sembahyang. Udah 30 tahun lah kada bisa sembayangan lagi anum nih. 23 tahun, 20 tahun kan ada bisa sembayangan. Sembahyang jam maghrib paling, orang sembahyang hajat juga. Lainnya perai. Sudah umur 50 tobat. Nah, ini mesti dibayar sembahyang nih, diqadha. Tapi nya malas mengqadha, malas. Tapi kalau tarawih rajin, sembahyang duha rajin. Ini satu alamat itu karena nafsu, bukan karena Allah. Kalau karena Allah, bayar hutang dulu. Bayari qadhaan, hanyar tarawih, hanyar sembahyang duha, hanyar sembahyang witir. Bayari qadhaan. Itu yang Allah suka. Dan lebih besar itu pahalanya ketimbang sembahyang tarawih, witir dan lain-lain tadi. Kalau kita masih ada hutang yang wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerima ibadah kita kecuali dengan kejujuran dan mengenai yang benar. Kalau kita rajin sunat, malas fardu, tanda kada benar. Artinya apa? Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Muhammad ibnu Abil Wardi, halakul khalqi fi hirfain. Muhammad ibnu Abil Wardi berkata, binasanya ini manusia pada dua pekerjaan. Istighalun bin nafilah wa tadyi'u faridah wa amalul jawarih bila muwaza'atil qalbi. Binasanya kita dalam dua pekerjaan. Pertama, kita sibuk dengan yang sunat, yang wajib ketinggalan. Sibuk dengan yang sunat, yang wajib ketinggalan. Nah, kalau demikian kita binasa. Kita binasa. Sibuk melakukan perkara-perkara yang sunat, tapi banyak kewajiban yang terlalaikan. Nah, yang kedua, kita beramal hanya anggota, tapi hati lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min qa'imin laisa lahu illa sahar. Berapa banyak orang yang beribadah di malam hari, tapi yang dia dapat hanya begadang malam. Kada dapat pahala. Kenapa sebabnya? Karena hatinya lalai kepada Allah. Anggota tubuhnya beribadah tapi hatinya lalai. Allah tidak menerima min qalbin lahin. Allah kada menerima daripada hati yang lalai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, man kanatil fadailu ahamma ilaihi min ada'il faraid fahuwa makhdu'. Barang siapa yang
adalah perkara sunat itu lebih dia pentingkan dari menunaikan yang fardu, itu orang tertipu, terperdaya. Yang sunat diutamakan, yang wajib dilalaikan, itu makhdu, tertipu. Artinya tertipu apa? Kalau dapat pahala, dikiranya dapat pahala, ada. Nah, tertipunya di situ. Kenapa? Karena ada yang wajib yang lebih dahulu mestinya dikerjakan daripada yang sunat-sunat gitu. Tara minhum man syaghala fi nawafilil qiyami wasyam wal hajji wal umrati kull 'am wa ma ashbaha dzalik wa huwa ghairu mutadarikin lima fata minhum minal wajibat wala mutahallilin lima lazima zimmatahu minaz zulamati wat tabi'at wa ma dzaka illa li annahum la yabtaguna mardatallah bal yattabi'una hawa anfusihim. Engkau melihat sebagian manusia, orang yang rajin, yang sibuk dengan sembahyang sunat, puasa sunat, haji umrah tiap tahun, dan seumpama itu. Sedangkan dia tidak memperdapati sesuatu yang telah luput dari mereka dari kewajiban-kewajibannya. Nah, sedangkan dia kadang memperdapati daripada yang luput kewajiban-kewajibannya. Ya tadi sembahyang sunat rajin, puasa sunat rajin, padahal hutang puasa sunat, hutang puasa wajib banyak, puasa sunat rajin benar. Nah, hutang sembahyang fardu banyak, sembahyang sunatnya yang rajin. Naik haji, umrah umpamanya, yang sunat tiap tahun. Tapi ada kezaliman yang belum dikembalikan kepada orang. Itu lebih perlu daripada ibadah haji, umrah yang sunat. Nah, tidak ada yang demikian melainkan mereka tidak mencari keridhaan Allah, tetapi mereka menuruti hawa nafsu mereka. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita misalnya pernah menipu seseorang, menipu si A, menipu si B, menzalimi si A, menzalimi si B. Itu kewajiban kita yang segera membiriskan itu segera. Lebih utama daripada kita umrah sunat, haji sunat. Kalau kita umrah sunat, haji sunat, tapi banyak kezaliman yang belum kita biriskan, padahal bisa kita biriskan, nah itu ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah menganiaya orang ini, kita pernah menipu orang ini, itu mestinya diselesaikan. Karena itu kewajiban kita, ketimbang kita melakukan hal-hal yang sunat. Nah ini kewajiban. Allah menyukai yang wajib diberiskan dulu, hanya yang fardu, yang sunat-sunatnya itu. Ada orang yang suka sumbang sana, bulah masjid, bikin itu, bikin ini. Tapi kalau urusan ditagih hutang, setengah mati menagih uang. Ada manusia seperti itu. Bah kalau soal sosial 100 juta sumbang sana, 100 juta sumbang sini. Hutang 10 juta setengah mati menagih ada mau bayar. Padahal ini hutang yang sampai timpo ini wajib dibayari. Maulah masjid itu sunat. Nah mestinya apa? Hutang ini dibirisakan. Karena sampai timpunya orang sudah menagih. Nah ini pertanda apa? Sosial itu bukan karena Allah, tapi ada kepentingan duniawi yang dicari. Sudah jelas itu. Makanya mencari keridhaan Allah, hutang dirisahkan. Sampai waktu, sampai tempo, orang sudah mencari, orang sudah menagih, itu segera dibayari. Nah itu tanda
Tanda bahwa sosialnya itu bukan mencari keridhaan Allah, bukan karena Allah, tapi mencari sanjungan pujian di sisi manusia. Itu tertipu. Sedikit pun tidak dapat ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi pahala di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Daud alaihi salam, Nabi Daud berkata, Rabbi aina ajiduk. Ujar Nabi Daud, wahai Tuhanku, di manakah aku mendapati Engkau? Di manakah aku mendapati Engkau? Maksudnya di manakah aku mendapati keridhaan Engkau? Di manakah aku mendapati rahmat Engkau? Di manakah aku mendapati penerimaan Engkau? Faqala lahu, jar Tuhan menjawab, utruk nafsak. Tinggalkan nafsu engkau. Tinggalkan nafsu. Begitu kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan karena nafsu, di situ kita akan dapat rahmatnya, akan dapat keridhaannya, akan dapat penerimaannya. Tapi kalau ibadah kita ini bercampur dengan nafsu, bukan karena Allah semata, kita kadang akan mendapati Allah, kadang akan mendapati rahmat Allah, kadang akan mendapati ridhanya Allah, kadang akan mendapati kabulnya, diterima oleh Allah. Nabi Daud bertakun lawan Tuhan, aina ajiduk, di manakah aku dapati engkau? Allah menjawab, utruk nafsak, tinggalkan nafsu engkau. Kalau kita beribadah karena Allah semata, jangan ada nafsu di dalamnya, jangan ada kesenangan nafsu, karena itu akan merusak nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita banyak hutang lagi sembahyang nang fardu, itu disegerakan. Sembahyang lain itu ditutup sementara dulu, ganti lawan mengqadhahnya. Kecuali qabliyah ba'diyah terus jalan, karena bagian dari kesempurnaan sembahyang. Kadang-kadang di padahi itu ada mas sayangnya meninggal sembahyang duha, itu nih ya nafsu ngarannya. Mana baiknya jar mangkada duha. Hutangnya ada lagi, banyak kali lagi, baik hutang itu dibayari dahulu pada duha itu. Pertama pahalanya ganal itu, Tuhan katuju itu. Daripada kita sembahyang duha, ganti lawan mangkada. Kalau kita yakin bahwa kita masih banyak hutang sembahyang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.